Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani fillah ahibba azani Allah wa iyyakum. Insyaallah siang ini kita akan membahas tentang antara murka dan rahmatnya, yaitu antara murka Allah dan rahmatnya. Tentu salah satu unsur atau tauhid setelah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan kita ketahui bahwa di dalam tauhid asma wa sifat hendaklah kita mengenal nama dan sifat-sifat Allah. Karena Allah telah mensifati dirinya baik dalam Al-Quran dan juga Rasulullah SAW mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisannya, karena itu berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan mengenal sifat-sifat Allah, tentunya hal ini banyak faedah bagi seorang hamba. Di antaranya tidak salah bersikap terhadap Allah. Atau di dalam bahasa Syekh Al-Makrizi di dalam Tajridut Tauhid adalah su'udzon billah, bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita mengetahui bahwa Allah bisa murka, atau yang dikenal ghadabullah, murkanya Allah. Dan juga kita mengenal di dalam asma Allah, di antaranya yang selalu kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa Allah mempunyai kasih sayangnya, rahmatnya kepada hamba-hambanya. Nah, apabila kita mendengar tentang kata murka, tentu laisa kamitsli syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya sedikit pun. Kalau manusia murka atau marah, mungkin karena hawa nafsu atau emosi yang mengalahkan dia. Tetapi Allah Maha Suci dari perkara itu. Jadi murkanya Allah, marahnya Allah tidak sebagaimana manusia marah atau murka. Ini yang harus kita perhatikan, karena ada ayat yang membatasi laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal bagi Allah sedikit pun. Walaupun katanya atau lafaznya adalah sama. Ghadab atau murka. Sama, manusia juga mempunyai sifat ghadab dan seterusnya. Nah, salah satu yang perlu kita ketahui dari sekian sifat-sifat Allah, diantaranya murka dan rahmatnya. Ya, bagaimana kemarahan Allah, kemurkaan Allah kepada hamba-hambanya, dan itu sejauh mana. Juga rahmatnya sejauh mana. Sehingga kita benar di dalam bersikap dan tidak berlebih-lebihan, tafrid maupun ifrat, mengurangi atau berlebih-lebihan, itu tidak terjadi. Dan yang benar adalah bersikap dengan sifat Allah, dengan nama-nama Allah, dengan sifat yang ada, dengan sikap yang adil. Ya, kita akan bahas diantaranya tentang murka dan rahmat Allah. Di dalam mulakhas syarh atau kitab Minhajul Qasidin li Muqdam Al-Maqdisi, di bab-bab akhir diterangkan tentang rahmat dan murka Allah. Sebelum kita membahas tentang lebih jauhnya, kita perlu ingat bahwa ketika kita bersikap salah, maka itu akan lebih terpuruk lagi bagi seorang hamba. Contohnya, memang Allah syadidul iqab, Allah sangat keras siksaannya. Namun juga Allah mempunyai sifat ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Ini yang harus kita tahu. Sebagian manusia menghukum dirinya lebih daripada apa yang Allah kehendaki.
lebih daripada apa yang seharusnya dia bersikap. Contohnya, ada beberapa orang atau manusia yang menganggap bahwa dirinya telah melakukan dosa yang tidak mungkin diampuni Allah, sehingga dia terus berputus asa, melanjutkan perbuatan-perbuatan dosanya hingga akhir hayatnya. Ini adalah kerugian yang besar. Mungkin karena dia tidak tahu bahwa Allah selain Asyadidul Iqab, Allah sangat keras siksaannya, tapi juga Allah Ghafurur Rahim. Ya, ini dibuktikan dalam surat Az-Zumar yang mungkin sebagian kita telah menghafalnya. Dalam surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku, ya, yang telah melampaui batas atas dirinya, yang telah menganiaya atas dirinya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, manusia yang mengetahui bahwa Allah, ya, Ghafurur Rahim, niscaya dia akan tidak berputus asa dengan rahmat Allah, mencari, merangkak, tertatih-tatih untuk mengetuk pintu taubat Allah sehingga Allah ampuni dosa-dosanya. Dan hal ini telah dikisahkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari tentang kisah Bani Israel. Ya, orang yang telah membunuh 99 orang, kemudian dia bertanya kepada orang yang jahil, dan orang yang jahil itu menjawab bahwa tidak mungkin dosa kamu diampuni, sehingga dibunuh sampai 100. Dan kemudian dia diarahkan kepada orang yang alim yang menyatakan dan demikian adalah boleh akan dapat diampuni oleh Allah kalau dia taubat-taubatan nasuha. Maka dia mengarah ke orang yang alim yang akan membimbing dia atas dosa-dosa yang ada, yaitu membimbing untuk jalan taubat. Namun atas kehendak Allah dia mati sebelum sampai tempatnya, dan singkatnya Allah mengampuni karena dia lebih dekat kepada taubat. Nah, inilah bukti bahwa ampunan Allah, kasih sayang Allah itu besar. Dan juga harus diketahui bahwa dahsyatnya ancaman Allah juga besar adanya. Nah, ketika seorang mengetahui sifat-sifat seperti ini, maka dia tidak akan berputus asa. Ya, dosa apapun yang telah kita lakukan, ingat pintu taubat selalu terbuka bagi hamba yang mau mendekatinya dan benar-benar ingin taubat di jalannya. Di dalam hadis sahih fi sahihaini, dalam hadis sahih Bukhari Muslim, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah ridha Allah padanya berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma qada Allah azza wa jalla al-khalqa kataba fi kitabi fa huwa indahu faqal arsy inna rahmati ghalabat ghadabi, akhrajahu fi sahihaini. Dari Abi Hurairah ridha Allah kepadanya berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah memutuskan perkara-perkara untuk makhluknya, maka Allah menetapkan ketetapannya dan dia di atas arsy. Allah menetapkan ketetapan-ketetapan untuk makhluknya dan dia Allah di atas arsy. Kemudian Allah berfirman, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Nah, apabila hadis ini sampai kepada kita, maka tidak patut kita berputus asa. Kenapa? Karena rahmat Allah itu lebih luas daripada kemurkaannya. Rahmat Allah mengalahkan kemurkaan Allah. Kalau manusia kadang-kadang berbeda-beda. Kadang seorang bapak lebih banyak marahnya daripada sayangnya kepada anaknya. Itu manusia. Tapi Allah telah menetapkan, menyatakan dalam dua hadis sahih bahwa inna rahmati ghalabat ghadabi,
sesungguhnya rahmatku telah mengalahkan kemurkaanku. Kita bisa bayangkan tadi orang yang telah membunuh 100 orang, ya, dan Allah terima taubatnya. Dan ada kisah dalam Bani Israel, ya, bahwa ada wanita yang pekerjaannya buruk, yaitu melacur. Tapi karena dia kasihan dengan anjing yang sedang kehausan, dan dia turun untuk memberi minum dengan sepatunya dan seterusnya, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Ini ibarat, ya, bukan contoh. Ini adalah hikmah bahwa begitu luasnya, ya, rahmat Allah mengalahkan murkanya. Maka merugilah orang yang telah menghukumi dirinya lebih daripada apa yang Allah tentukan atau tetapkan. Berapa banyak orang yang menyatakan aku ini sudah kadung, terlanjur basah sekalian, ya, seolah-olah tidak terbuka pintu taubat atau ampunan Allah kepadanya. Ini karena dia suudzon billah, bersangka buruk kepada Allah. Padahal tadi, inilah pentingnya informasi dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita tidak salah bersikap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dengan manusia, ada manusia yang tidak mengampuni atau tidak memaafkan saudaranya apabila salah. Mungkin juga ada orang tua yang sampai matinya nggak mau memaafkan anaknya karena terlalu menyakiti hatinya. Mungkin itu makhluk, tetapi Allah telah menyatakan, Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku telah mengalahkan murkaku. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah azza wa jal, inna lillahi azza wa jal mi'ata rahmatan. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal insi wal jinni wal hawami wal bahaim. Sesungguhnya milik Allah, bagi Allah ada 100 rahmah. Kemudian Allah turunkan 1 rahmat untuk manusia dan jin, untuk binatang melata, untuk binatang ternak, untuk seluruh, ya, makhluk di bumi. Fabiha yata'atafuna, dengan rahmat yang 1 itu yang Allah turunkan, manusia saling berlembut. Atau di antara jin, di antara binatang juga begitu. Wabiha yatarahamuna, dan dengan itu para makhluk saling kasih sayang. Wabiha ta'attafu al-wahsyu ala auladiha, dan begitu juga binatang buas begitu lembutnya dengan anaknya. Bagaimana harimau yang begitu ditakuti, tapi kalau lagi mindahin anak sepertinya ngegigit, padahal enggak tuh, gigitan sayang, ya, gigitan sayang. Dibawa kucing apa, itulah karena rahmat Allah. Binatang buas pun sayang dengan anaknya. Makanya sampai sekarang masih ditemui binatang-binatang buas, karena para induknya memelihara anak-anaknya sehingga keturunan terus sampai kita bisa lihat sekarang. Itu binatang buas. Kenapa? Karena rahmat Allah yang turun satu ke bumi ini, dan Allah sisakan wa akhqaratis an wa tas'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Allah sisakan 99, ya, nanti untuk hamba-hambanya pada hari kiamat. Nah, yang 1 Allah turunkan ini menyeluruh. Maka di dalam tafsir ataupun syarah dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin tentang Ar-Rahmanir Rahim, di antaranya makna Ar-Rahman adalah Du Ar-Rahma Al-Wasi'ah. Allah yang mempunyai kasih sayang yang luas, rahmat yang luas. Sehingga di muka bumi ini, baik orang mukmin, orang kafir, orang jahat, orang baik, ya, baik pengkhianat atau jujur dan seterusnya, Allah beri kehidupan. Merasakan rahmatnya Allah. Air bukan hanya untuk orang Islam, udara bukan hanya untuk orang mukmin, orang kafir pun menghirup udara dan seterusnya. Itulah rahmat Allah. Hujan nggak turun hanya di negeri-negeri Muslim, di negeri kafir juga turun. Di negeri yang musyrik penyembah berhala pun hujan turun. Padahal hujan adalah rahmat, ya kan? Nah, inilah rahmat Allah yang 1, tapi bisa dirasakan oleh seluruh makhluk yang begitu banyak, ya, sehingga manusia
berkasih sayang dengan anak-anaknya, itu karena rahmat Allah. Kalau rahmat Allah Allah angkat, berantakan manusia atau makhluk di bumi ini. Ya, mereka akan saling membunuh anak dengan bapak atau induk binatang dengan anak-anaknya dan seterusnya. Dengan rahmat Allah saja masih banyak kepuasan satu dengan yang lainnya. Itu sudah Allah turunkan rahmatnya. Jadi bisa dibayangkan nanti kehidupan akhirat dengan 99 rahmat. Yang satu aja seperti ini kita merasakan semuanya. Ya, jadi apabila seorang mengetahui bahwa rahmat Allah itu lebih luas daripada kemurkaannya, niscaya dia nggak akan berputus asa. Walaupun mungkin dulunya dia seorang penyihir, sebagaimana para penyihir Firaun yang taubat. Allah terima taubatnya. Meskipun dia seorang dukun, ya, kalau dia tahu bahwa Allah penerima taubat, mengampuni dosa-dosa asal seorang mau bertaubat, niscaya dia nggak akan putus asa. Apalagi hanya sedekah atau pergi ke dukun. Tukang sihir Firaun yang pernah melawan nabinya, yaitu Nabi Musa, begitu taubat Allah terima. Hanya Firaun taubatnya terlambat. Ya, ketika apa? Ketika sudah sakratul maut. Maka dalam hadis katakan innallaha yaqbalu taubata abdin. Sesungguhnya Allah selalu menerima taubat seorang hamba sebelum ghargir, sebelum dia sakratul maut, yaitu rohnya sudah di tenggorokan. Ini sudah terlambat sebagaimana terlambatnya taubat Firaun. Ya. Nah, dibuktikan lagi betapa rahmat Allah ini luas, yaitu dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala rahimun. Sesungguhnya Rabb kamu yang Maha Tinggi sangat-sangat rahim, yang sangat kasih sayang kepada hamba-hambanya. Yaitu apa? Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabat lahu hasanatun. Barang siapa yang bercita-cita untuk berbuat kebaikan, padahal dia belum buktikan kebaikan itu, dicatat menjadi satu kebaikan. Ya. Fa in amilaha katabat lahu asra hasanatin ila sab'ami'ah dha'fin. Kalau dia buktikan kebaikan itu, dilipat gandakan menjadi 10 kali sampai 700 kali ganda. Coba. Rahim. Kalau kita berjanji dengan anak kita, berjanji dengan teman kita, ya, atau saudara kita, nggak sampai berlebih-lebihan lah, nggak sampai lebih, ya, karena ada perhitungan, janji mau kasih hadiah, perhitungannya panjang itu, janji mau ngasih sedekah, perhitungannya panjang, ya, mau zakat juga kalau bisa di luar ini, ya, belum tidak cukup targetnya atau nisab atau hisabnya, dihitung-hitung itu. Tapi begitulah Allah kepada hambanya, lebih daripada itu. Baru niat saja, niat kebaikan belum dilaksanakan, dihitung sebagai kebaikan, dibalas oleh Allah dengan satu kebaikan. Kalau dibuktikan 10 sampai 700. Kan tidak ada kantor atau perusahaan yang pekerjanya baru niat sudah dapat gaji, ya, baru niat dapat bonus, niat ini, tapi nggak ada yang kerja, duduk aja, nggak ada itu, ya. Sebaik-baiknya bos mesti ada perhitungannya, ya. Bahkan sebaliknya, ada yang sudah keringatnya kering belum kegaji juga, ya. Ini yang namanya manajemen afwan, ya. Jadi inilah salah satu bentuk rahmat Allah. Nah, sebaliknya, waman hamma bisayiatin falam ya'malha katabat lahu hasanatun. Subhanallah, barang siapa yang niat untuk berbuat suatu keburukan tapi dia enggak laksanakan karena sadar, bukan karena ada unsur dari luar gagalnya itu. Dia sadar, maka keburukan jadi kebaikan kalau enggak dilaksanakannya. Ya, seorang mau menipu saudaranya, ya, begitu sudah dia planning, dia mungkin ya mendengar pengajian, kemudian dia robah, astagfirullah, nggak jadi, dapat jadi satu kebaikan, ya. Tapi kalau dia mau menipu saudaranya, dia gagalkan karena ketahuan, ya, itu bukan pahala, ya, dosa tetap, walaupun hasilnya tidak ada.
Jadi itu. Nah, barang siapa mengamalkannya keburukan itu, maka dia akan dibalas sesuai dengan keburukan itu saja. Jarang sampai 700 kali lipat. Nggak ada hadisnya bahwa keburukan itu dikali dengan 700 kali. Ya, nggak ada yang selamat kita. Ya, nggak pakai perkalian aja jarang, sedikit yang selamat. Apalagi pakai perkalian 700. Ya, jadi tidak. Subhanallah, maknanya rahmat Allah itu lebih luas dari murkanya. Ya, di dalam hadis lain, ya, yang seperti itu banyak di dalam ini, di dalam riwayat Bukhari Muslim, ada juga riwayat Ahmad dan Muslim dan yang lainnya yang senada seperti itu. Ya. Nah, wa fi sahihaini min hadis Umar bin Khattab radhiyallahu qala. Dalam dua hadis sahih Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab berkata, ketika datang kepada Nabi SAW seorang wanita, ya, dan pada wanita itu ada bayinya, yang bayinya itu melekat, ya, berlindung kepada ibunya. Ya, kan biasa bayi kalau di pangkuan ibunya itu lekat, ya, manja. Nah, kemudian Rasulullah SAW yang ada di situ bersama Umar radhiyallahu menyatakan bahwa faqala Rasulullah SAW, atarawna hadhil mar'ah tarihatun waladaha finnar. Kata Nabi SAW, ketika melihat seorang ibu dengan mendekap bayinya dengan kasih sayang, kemudian Nabi berkata kepada Umar bin Khattab, kamu berpikir nggak kalau seorang ibu seperti ini melempar anaknya ke api? Mungkin nggak? Ya, mungkin nggak ibu yang begitu rahimnya ini melemparkan anaknya ke api? Ya, para sahabat, kulna la wallahi, nggak mungkin, demi Allah nggak mungkin itu. Maka Nabi SAW bersabda, qala lillahi arhamu bi'ibadihi min hadhil mar'ah biwaladiha. Sesungguhnya Allah lebih rahim lagi kepada hamba-hambanya lebih daripada seorang ibu ini kepada anaknya. Jadi neraka itu bukan memang Allah anjurkan ke neraka. Makanya neraka itu qadar kauniyah, kehendak kauniyah, bukan kehendak syariah. Kehendak kauniyah umum, universal. Maka Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan menyatakan bahwa secara kauni Allah menciptakan makhluk baik, makhluk buruk, malaikat, iblis, surga dan neraka. Kaun. Memang sudah seperti itu sunnatullahnya. Tetapi secara syariah tidak ada ayat pun memerintahkan kita untuk memenuhi neraka. Bahkan melarang, bahkan mengancam, bahkan mengingatkan, ittaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Takutlah kamu, jauhilah diri kamu dari api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Ya, dan Allah perintahkan itu. Ya, kita untuk menjauhi. Allah melarang. Secara syariah Allah melarang kita masuk neraka. Bahkan Allah persiapkan dengan Rasul, kitab dan para sahabat agar apa? Agar kita selamat dari api neraka. Hanya manusianya yang banyak menentang, tidak mau, ego, sombong. Bahkan di antara mereka menyatakan kehidupan itu hanya di dunia ini. Ya, senang, kaya, itulah surga. Melarat, sengsara, itulah neraka. Setelah itu habis, tidak ada apa-apa. Kan ada juga yang begitu. Padahal Allah telah mengutus Rasul. Ya, Allah telah menurunkan kitab. Ya, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dan tidak itu saja, Allah jadikan sabda Nabi SAW sebagai syarah daripada Al-Quran itu. Dan tidak itu saja, Allah tetapkan lagi bahwa sahabat-sahabat Nabi adalah guru-guru kita, ulama-ulama yang terdahulu yang untuk menjelaskan Al-Quran dan Sunnah. Jadi jalan keselamatan ini wadih, jelas. Hanya manusia yang menjauhi jalan itu sehingga mendekati api neraka. Ya.
Nah, eh, tentu hadis-hadis seperti ini bisa kita jumpai di dalam kitab-kitab hadis dan tidak semua mungkin kita bahas. Yang jelas faedah manfaat yang kita bisa ambil dalam materi ini, kita harus adil, bersikap di dalam mensikapi nama dan sifat Allah. Kita tahu dahulu bahwa 3 sikap yang ideal adalah mahabbah, roja, wal khauf. Ini harus diseimbangkan. Jangan hanya mahabbah melulu. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya bermodal mahabbah, maka dia akan menjadi zindik. Ya, seperti kaum sufi yang menciptakan amalan-amalan yang tidak disyariatkan karena dalilnya cinta kepada Allah. Di antara mereka ada yang nggak mau kawin, nggak mau makan daging, karena takut menjadikan hawa nafsunya bergelora atau mengganggu ibadah dia kepada Allah sehingga dia nggak mau menikah. Ini adalah kecintaan yang membawa kemusnahan, kehancuran. Padahal Nabi menikah dengan beberapa wanita. Bahkan kesukaan Nabi adalah apa? Kalau di dalam bagian tubuh kambing, yaitu paha kambing. Hebatan mana kecintaan Nabi kepada Allah dengan kecintaan kaum-kaum yang telah mengharamkan daging untuknya. Jelas kecintaan Nabi lebih jauh daripada mereka-mereka. Tapi mereka ada yang tidak mau begini begitu, ya. Ada yang mau tidak mau tidur. Usolli wala anam. Aku mau sholat nggak mau tidur, ya. Dan asumu wala uftir. Aku mau puasa nggak mau buka. Dan aku tidak mau menikah dengan wanita. Ini semua telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Maka kecintaan tidak boleh hanya kecintaan sehingga menjadikan orang itu zindik. Yang kedua adalah tidak hanya roja, harapan. Benar rahmat Allah itu luas, tapi itu bukan satu-satunya yang harus kita bergantung. Sehingga tidak memperhatikan kecintaan dan khauf. Nah, inilah munculnya orang-orang yang bersifat seperti murjiah, hanya mengandalkan kalimat la ilaha illallah, seolah-olah dia terjamin sudah masuk surga tanpa mengamalkannya dari kalimat la ilaha illallah, tanpa memperhatikan syarat-syaratnya, tanpa memperhatikan nawaqid atau pembatal-pembatalnya. Faliyadzubillah. Nah, maka setelah mahabbah, roja, dan selanjutnya adalah khauf. Memang Allah dapat murka karena Allah mensifati dirinya seperti itu. Tetapi kemurkaannya dikalahkan dengan rahmatnya. Maka jangan berlebihan dalam khauf sebagaimana kaum Khawarij, ya, yang begitu mengkhawatirkan hidup ini sehingga harus perfect istilahnya, harus ideal. Ya, nggak mungkin kita hidup di negeri yang seperti ini, Islam kita bisa benar. Mana? Karena ini semua katanya sudah ini dengan jahiliyah, dengan berarti kita harus cari negeri lain, harus hijrah, ya, sehingga kehidupannya resah aja, seolah-olah tidak dapat, seolah-olah semua ini sudah jahiliyah dan kafir. Ini khauf. Padahal tidak. Rasulullah SAW pernah hidup di Mekah selama 13 tahun, ya, dipimpin oleh yang negaranya itu dipimpin oleh kafir Quraisy. Para sahabat pernah tinggal di Habasah berapa tahun, padahal di situ pemimpinnya adalah orang kafir dan sekitarnya orang kafir. Ya, tidak ada satupun menyatakan bahwa keislaman syahadat seseorang berkaitan erat dengan negara tersebut. Tidak. Walaupun di negeri kafir, apabila kita menegakkan di dalamnya syahadat dan tadi makna, surut dan seterusnya, terus kita mengamalkan, kita akan menjadi muslim. Memang idealnya adalah sempurna semua, wadah tempat kita hidup dan seterusnya. Maka jangan terlalu khauf, melebihkan khauf sehingga seperti Khawarij. Maka kita seimbangkan, ada murka Allah, ada rahmat Allah. Kita sikapi dengan mahabbah, roja, wal khauf. Jadi 3 poin ini tidak boleh lepas. Dan begitulah salah satu faedah dari kita mempelajari tauhid asma wa sifat. Tauhid mengenal nama dan sifat Allah. Kalau asma kita sudah tahu, dahulu kita sudah bahas. Dengan mengenal nama-nama Allah, kita ketika berdoa cocok sesuai yang kita sebut namanya dengan apa yang kita minta. Dengan mengenal sifat-sifat Allah, kita benar dalam bersikap.
tidak tafrid wa ifrat, tidak meremehkan dan tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak mendahulukan hanya khauf, tidak juga hanya raja atau hanya mahabbah. Semua tiga itu harus ada pada diri kita, dan kita harus banyak mempelajari apa saja sifat-sifat Allah, sehingga dengan itu bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan diantaranya adalah yang berkaitan dengan murka dan rahmat Allah, kita tidak mudah putus asa karena rahmat Allah itu luas. Tapi juga kita tidak mudah-mudah hanya bergantung dengan rahmat Allah, karena innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah juga sangat keras siksaannya. Wallahu alam. Mungkin demikian saja. Kalau ada soalan silakan. Ya. Silakan kalau ada soalan yang berkaitan dengan ini atau yang lain juga boleh. Ya. Ya. Hmm. 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 Ya. Wah, ini berat ini ya. Apalagi direkam ini ya. Jawaban saya bukan untuk antum. Jawaban saya untuk saya sendiri. Dengan sikap seperti ini, karena ini sangat-sangat sensitif. Apalagi dengan ada media Facebook, WA dan seterusnya. Kadang-kadang satu statement jadi tersebar, ya, wah Ustadz ini si fulan bertentangan dengan Ustadz ini. Ustadz ini itu yang saya dari kemarin nggak pernah jawab masalah ini. Ya. Ya, nanti kalau duduk berdua insya Allah saya jawab. Ya. Jadi ini bukan konsumsi umum. Ya, silakan yang mau menggunakan hak, memang itu hak, ya kan? Yang nggak mau juga ya hak dia, tidak mau, ya namanya hak. Ya, tetapi saya nggak bisa menjawab untuk umum. Ya, tapi kalau mau bicara ngobrol ya insya Allah boleh. Tapi bukan di umum seperti ini. Udah berapa banyak pertanyaan majlis-majlis saya nggak akan jawab. Kenapa? Karena saya lihat ada ustadz-ustadz yang menjawab akhirnya dikotak-kotakin. Yang ngotakin orang yang pintar ngotak-ngotakin itu. Oh, ini ustadz ini pro gini, ustadz ini pro ini, oh gitu. Jadi nanti udah begitu. Ada sikap-sikap tertentu. Ya, itu seorang ustadz padahal belum tentu dia maksudnya begitu. Ya, jadi jawaban saya tidak dapat menjawab. Ya, wallahu alam. Yang lain? Ya. Ya. Oh, iya. 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 Memang di dalam sejarah turunnya ayat-ayat dan surat, Rasulullah SAW menyebut satu surat bisa dua nama. Seperti surat Muhammad, surat Qital, surat Taubah, surat Baro'ah, ya, surat Ghafir, surat Al-Mu'min, ya. Begitu. Itu memang dari Nabi. Itu dari Nabi. Nggak boleh. Itu bukan pencetak. Saya milih ini, nggak ada. Itu memang dari Nabi. Nabi menyebut ini, terus Nabi tetap sampai letak surat itu dari Nabi. Itu ada, bisa baca di dalam Ulumul Quran. Ya, Dr. Said Wahab Al-Qahtani itu bagus salah satunya, tentang ilmu tentang sejarah modifikasi Quran. Nabi yang menentukan dan Nabi yang menamakan dan Nabi yang memerintahkan untuk meletakkan. Kadang-kadang ayat ini terakhir padahal suratnya sudah ada, tapi ayatnya baru terakhir, didahului dengan surat lain, ayat lain dalam surat lain. Itu begitu.
Ya, itu di dalam ulumul Quran. Dan ya setiap nama ya ada nama dan maknanya. Ya, begitu. Wallahu alam. Cukup? Cukup ya? Ya, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.